warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten anu kasuhun, pidua anu kasuhun, barokah anu kasuhun. Sahabat para pecinta channel Jejak Leluhur, hari ini adalah merupakan hari besar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Oleh karena itu, sahabat, saya mengajak kepada Anda sekalian, mari kita bersyukur. Karena memang hari ini kita tidak melaksanakan upacara di lapangan, maka kita minimalnya mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai sekarang ini adalah merupakan hari peringatan kemerdekaan RI yang ke-75. Sahabat, kalau kita melihat latar belakang sebelum terjadi kemerdekaan di Indonesia pada saat itu, Bung Karno dengan Bung Hatta dibujuk dan dirayu oleh para kaum muda, memang pada saat itu sulit sekali untuk cepat-cepat memerdekakan Indonesia. Sehingga Karno itu diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, sahabat sekalian, apakah yang melatar belakangi daripada kejadian tersebut? Karena memang Bung Karno pada saat itu bersikukuh, bersikeras, sahabat sekalian, bahwa dia memegang amanah 4 kiai sepuh. Yang mana 4 ulama kiai sepuh itu diantaranya yaitu Syekh Musa dari Sukanagara Cianjur, yang kedua yaitu Kiai Abdul Muti Madiun, kemudian Raden Sostro Kartono dari Bandung, dan Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang. Nah, 4 ulama ini adalah merupakan orang yang menginspirasi Bung Karno bahwa Indonesia harus dimerdekakan tepat yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang mana rundingan antara 4 kiai yang terpisah tersebut, sahabat sekalian, yang ada di Cianjur, yang ada di Madiun, yang ada di Bandung, juga ada yang di Jombang, semuanya sepakat bahwa kemerdekaan RI itu harus dilaksanakan itu tanggal 17 Agustus. Apabila memang tidak dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus, maka Indonesia menunggu merdeka sekitar 300 tahun lagi. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, bersyukurlah bahwasanya Indonesia bisa merdeka itu diantaranya adalah berkah daripada inspirasi para ulama ahli sufi yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu, sahabat, mari kita kaji, ya, kesininya kita kaji bahwa memang Indonesia bukanlah pemberian daripada Jepang, tapi ini adalah berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriahnya itu setelahnya para pejuang kita capek memperjuangkan negara kita. Nah, diawali pada saat itu dengan adanya biqodratillah, kejadian besar, yaitu terjadi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yaitu sekitar tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945. Kaisar Hirohito pada saat itu berpidato menyatakan kekalahan perangnya melawan sekutu. Bahkan beliau sudah mengirim surat yaitu kepada daerah Swedia, juga kepada kedutaan Swiss, bahwa dia menyatakan benar-benar menyerah terhadap tentara sekutu. Jadi walaupun memang di Indonesia pada saat itu, pada sekitar tanggal 17 itu masih ada orang Jepang berada di Indonesia, dia sudah tidak dapatkan kekuatan lagi. Nah, sahabat, pengumuman setelahnya terjadi di radio-radio di seluruh dunia bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu, maka diketahui oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu kaum muda di antaranya dipimpin oleh Khairul Saleh. Khairul Saleh itu, sahabat, beliau mengadakan perbicaraan kecil yaitu dengan Tan Malaka, yang mana kesimpulannya mengutus Syahrir untuk menemui Bung Karno, yang mana Bung Karno dianjurkan yaitu untuk melaksanakan proklamasi secepatnya. Kalau bisa sekarang juga harus dilaksanakan proklamasi pada saat itu, tepat pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Dan Bung Karno menjanjikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan itu tanggal 15 Agustus pada sore hari. Oleh karena itu, ribuan penduduk, terutama yang dekat dari Jakarta, sahabat sekalian, berkumpul yaitu di Lapang Ikada.
yang mana lapangan Ikada itu sekarang yang menjadi Monas. Setelahnya berkumpul, Bung Karno datang, walaupun terlambat, malah Bung Karno mengundurkan untuk memerdekakan Indonesia dengan alasan harus ada persetujuan dari kaum-kaum yang tua dan harus ada persetujuan yaitu dari BPUPKI. Nah, oleh karena itu, para pemuda, sahabat sekalian, pada saat itu sangat marah karena memang Bung Karno memperlambat kemerdekaan RI. Makanya besok harinya, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 1945, maka Bung Karno diculik dan dibawa yaitu ke Rengas Dengklok. Yang mana pada saat itu, sahabat sekalian, beliau dibawa ke seorang petani, yang mana petani itu orang kampung yang berada di daerah Karawang, tepatnya itu di Rengas Dengklok, yang bernama Jiao Xiong, yang mana Jiao Xiong itu adalah merupakan keturunan dari Tionghoa. Sahabat sekalian, pada saat itu di antara para pemuda yang pada saat itu datang, diantaranya adalah Khairul Saleh, Sahril, Wikana, Sukarni. Saat itu maka Wikana mengancam kepada Bung Karno kalau memang tidak cepat-cepat dilaksanakan proklamasi Indonesia pada malam ini juga, maka menunggu esok hari akan terjadi pertumpah darahan. Dengan ucapan tersebut, Bung Karno kelihatannya sangat tersinggung, sahabat sekalian. Beliau cepat berdiri dan setelahnya berdiri dia ngomong gitu, jangankan menunggu besok terjadi pertumpah darahan, sekarang juga gorok leher saya, silakan saya bunuh sekarang juga, daripada saya harus memerdekakan Indonesia pada malam ini. Yang akhirnya pada sahabat sekalian, para pemuda semuanya reda dan dijanjikan akan terjadi, yaitu besok hari akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan yang akan diumumkan di Ikada. Tetapi dikarenakan memang di Ikada terlalu terbuka kelihatan oleh Jepang, maka pada saat itu dilaksanakan di rumah kediaman Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, disinilah sahabat sekalian terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, dan pada saat itu Indonesia merdeka. Oleh karena itu, sahabat sekalian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ini kejadian besar Indonesia bisa merdeka ini sebenarnya secara dohir memang perjuangan daripada pahlawan kita. Tapi kalau memang tidak ada rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena memang pada saat itu orang Indonesia melawan Jepang, baik melawan Belanda, hanya dengan menggunakan bambu runcing pada saat itu tidak secara akal, tidak mungkin bisa dikalahkan. Tapi bikudratillah, sahabat sekalian, pertolongan Allah, setelahnya orang Indonesia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, yang akhirnya Indonesia mutlak bisa merdeka, walaupun pada saat itu masih harus mempertahankan perjuangan Indonesia, karena pada saat itu ada Belanda datang pada agresi militer yang kedua. Sahabat sekalian, kita bersyukur di hari ini merupakan hari yang sangat bahagia bagi bangsa Indonesia, walaupun kita tidak melaksanakan peringatan 17 Agustus di lapangan, tapi kita bersyukur. Anda jangan lupa, walaupun memang sudah terlambat, mengadakan sholat sujud syukur di rumahnya masing-masing, karena kita akan mengingat dan bersyukur kepada arwah para leluhur kita. Inilah sesuai dengan channel kami yang bernama Jejak Leluhur. Sahabat sekalian, pesan saya, mari kita bersama-sama mengingat para arwah, para pahlawan yang gugur mendahului kita, dan kita doakan semoga mereka
amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita, utamanya generasi muda, jangan lupa kita sering-sering untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia. Dari semua kalangan, sahabat sekalian, jangan lupa kita doakan kepada para tokoh ulama, para tokoh nasional yang telah memperjuangkan bangsa ini. Dan semoga Indonesia sesuai dengan pesan dari Syekh Sunan Gunung Jati, bahwa Indonesia kelak kemudian hari nanti akan merdeka. Sebelum meninggal, beliau mengatakan bahwa Indonesia akan dijajah dan kemudian akan merdeka dan Indonesia tidak akan dijajah lagi. Semoga memang benar-benar Indonesia bisa mandiri. Sekian pesan dari saya kepada sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.